Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Iya, subscribe maksudnya. Kipli, Sam, saya pikir-pikir setelah kita ngerasain mewahnya villa VIP kemarin, sepertinya kita perlu mencoba tempat nongkrong baru deh yang lebih keren. Masuk spek anak muda zaman sekarang gitu, biar gaul, kita gaul. Lah, tumben kamu mikir gitu, Cil. Emang kamu mau nongkrong di mana lagi? Biasanya juga kamu yang paling betah rebahan di pos ronda sampai subuh. Iya Cil, emangnya kamu punya ide nongkrong di mana? Gimana kalau kita mulai sore ini nongkrongnya di kafe modern yang ada di pinggir kota itu, yang ada lampu estetik sama musik akustiknya, biar gaya kita agak naik kelas dikit lah setelah pulang liburan. Boleh juga ide kamu Cil. Lagian sekarang kita kan udah punya banyak uang dari koper itu. Sekali-sekali ngerasain jadi anak senja yang ngopi di tempat ber-AC. Gak ada salahnya kita coba sih. Aduh, kalau saya gimana ya, Pik, Cil? Bukannya nggak mau gaya-gayaan, tapi saya punya niat uang bagian saya kemarin itu mau saya pakai buat modal bangun usaha. Ya ampun, Santo, pemikiran kamu kejauhan bro. Uang kamu itu nggak bakal seberapa berkurangnya kalau cuman buat nongkrong di kafe sekali dua kali doang. Nggak bakal menguras banyak uang kamu sampai bikin bangkrut. Tenang aja. Bener kata Acil San, gak usah terlalu seketat itu sama diri sendiri. Lagian sekalian kalau kita nongkrong di kafe begitu, siapa tahu kamu malah dapat referensi atau ide usaha yang cocok buat kamu. Bisa lihat manajemennya, pasarnya, atau menu yang laku. Bener juga sih kata kamu, Topik. Ya udah deh, sore ini saya ikut. Tapi kok tumben si Kipli belum datang ya? Biasanya jam segini dia udah paling heboh nungguin gorengan matang. Iya ya, dari pagi batang hidungnya kagak kelihatan sama sekali tuh anak. Aziza, lagi ngapain kamu di Jakarta sekarang? Udah masuk kantor kah? Atau lagi di jalan kena macet? Buset dah, kenapa saya kepikiran kamu terus? Harian, perhatikan gak? Seharian ini meja Aviza kosong melompong. Tumben-tumbenan banget. Dia even gak masuk kantor hari pertama setelah kita cek bareng. Padahal kerjaan lagi numpuk nih. Iya ya, tadi pagi pas saya cek absentin juga mamanya ndak ada. Kata anak HRB sih, Aviza ngirim pesan eveningnya subuh-subuh banget. Mungkin dia lagi sakit kali ya, kecapean gara-gara kemarin kita main jet ski sampai sore. Kalau menurut jebakan saya sih, dia ndak sakit fisik. Lah, terus kenapa emangnya kalau nggak sakit? Saya yakin 100% si Hazila itu sebenarnya belum move on dari liburan kita kemarin di pantai. Jiwanya masih pengen sampai-sampai. Makanya radanya nolak buat ketemu tumpukan pertisian dari klien hari ini. Hahaha, naco kamu taruh. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya bukan karena suasana liburan pantainya deh, melainkan karena si Kipli. Wah, bener banget. Kan kemarin pas malam terakhir di pinggir pantai, mereka berduaan lama banget tuh. Pasti Aziza lagi demam rindu aku itu di kamarnya sekarang. Daripada kita cuma nebak-nebak dah gelas di sini, dimana kalau kita bertiga langsung cus ke rumahnya Aviza aja, kita jemput dia. Mah, setuju Ranap. Sekalian jenuh kalau emang dia beneran sakit fisik. Sekalian kita interogasi dan pastiin keadaannya. Siapa tahu pas kita buka pintu kamarnya, dia lagi meluk buling sambil main foto Kipli. Yaudah, ayo gas. Kebetulan saya bawa mobil hari ini. Kita mampir beli buah atau cemilan dikit dulu di depan. Habis itu langsung meluncur ke Aziza.
Wah, ayamnya keren tuh Om. Oh, jelas itu. Ini ayam kesayangan Om. Lebih sayang mana ayam itu atau si Kipli, Om? Lebih sayang ayam ini. Si Kipli mah kerjaannya cuman diam di kamar doang atau enggak keluyuran doang. Berarti si Kipli ada di dalam ya, Om? Ada tuh di dalam. Gak tahu lagi ngapain. Kagak keluar-keluar tuh dari kamarnya. Udah, mending kalian samperin aja di dalam. Saya mau mandiin ayam dulu. Oke, siap, Om. Kami masuk dulu ya. Woi, kampret. Kampret, kok tiba-tiba muncul kalian di sini? Siapa yang bukain pintu? Astaga, beneran kan tebakan saya? Ini anak jam segini belum mandi. Masih bau matahari kemarin. Weh Kipli, ngapain sih kamu? Nggak lepas dari kasur? Kipli, ayo keluar. Kita bertiga ke sini mau mengajak kamu. Kita mau berangkat nongkrong nih, tempat baru. Aduh, kalian bertiga aja deh yang pergi. Saya lagi kurang mood banget hari ini. Badan rasanya lemes, bawaannya pengen rebahan aja. Lemas matamu. Ini mah bukan lemas fisik, Cil. Tapi ini mah gejala klinis demam rindu akut stadium akhir gara-gara kepikiran Nen Aziza. Bener banget. Lagian kamu gaya bener pakai nggak mood segala Kipli. Biasanya kalau dengar kata nongkrong, kamu yang paling pertama gas. Sekarang malah terpuruk galau meratapi nasib di sini. Kamu kira dengan kamu rebahan di sini, si Aziza bakal mendadak muncul dari dalam lemari baju kamu? Udah Kipli, daripada kamu malah makin terpuruk galau sendirian di kamar pengap begini, mending kamu ikut kami. Kita mau ke kafe modern di pinggir kota yang kemarin kita bicarakan. Kita cari hiburan baru, sekalian cuci mata biar pikiran kamu agak segeran dikit. Nah, bener kata Topik. Siapa tahu di kafe nanti kamu dapat inspirasi buat ngetik chat yang bener ke Aziza. Daripada kamu cuma berani ngeliatin profil WA-nya doang sampai layarnya jemuran. Hah, sialan. Pinter bener kalian nyindir orang. Ya udah deh, saya ikut. Nah gitu dong. Itu baru namanya pendekar kampung daglok. Tapi tungguin saya mandi bentar ya. Nggak sampai 5 jam kok. Saya mau pakai parfum yang kemarin dipuji Aziza, biar auranya tetap ke bawah. Bebas Kipli, bebas. Yang penting kamu mandi pakai sabun ya. Jangan cuma basah doang kayak lele kesiram air. Cepetan, kita tunggu di depan. Halo Aviza, Bro Muhammadul tuh udah datang nih, siap menghibur. Astaga, tiba-tiba muncul. Sini duduk. Kalian ngapain kesini? Kok gak namarin dulu sih? Habisnya kamu seharian gak masuk kantor. Kita mau lihat tadan tamu aja. Bentar-bentar. Ayan, lihat deh HP Aziza. Tipang tabasa kamu. Pantesan izin sakit. Pantesan gak masuk kantor. Ternyata sibuk mandanin foto Pipri. Hahaha, ya ampun Zah. Jadi bener tebatan kita di kantor tadi. Kamu itu bukan dari anak badan, tapi lagi demam rindu gara-gara produk lokal kampung daglok. Kalian mah apaan sih? Saya malu. Hehehe. Cier, Aviza beneran baper ya. Cerita dong Za, jangan dipendam sendiri. Kemarin, pas malam terakhir di pantai, si Kipli ngomong apa saja sih? Sampai bikin kamu ndak bisa move on begini. Nggak tahu deh. Saya juga bingung sama diri saya sendiri. Padahal kita baru kenal sehari kan. Tapi pas sampai Jakarta rasanya hambar banget. Terus, again, ada konpek-konpekan nggak dari pas mendarat? Hele, pakaian segala. Kamu tahu nggak? Cowok Arya Kipli itu people yang nekat. Udah, mending kita susun strategi buat mancing dia nekat duluan. San, tadi kamu lihat sistem di kafe ini kan? Mereka pakai barcode di meja buat pesan makanan. Menurut saya, kalau kamu mau bikin usaha tempat makan di kampung, konsepnya nggak usah semewah ini. Tapi manajemen stoknya bisa kita tiru. Iya juga ya Topik. Efisien banget tuh.
nggak perlu pelayanan mondar-mandir bawa kertas. Tapi kira-kira model awalnya kegedean nggak ya kalau buat ukuran di kampung? Ya kan kita bisa akalin pakai aplikasi gratisan aja dulu Sam. Yang penting kamu jualan makanan yang konsepnya unik. Misal pisang goreng crispy topping keju lumar, pasti langsung diserbu anak-anak kompleks sebelah tuh. Ide bagus juga sih. Bentar, Kipli, kamu dengerin kita ngobrol nggak dari tadi? Kok kamu diam aja? Kopi kamu juga tuh udah dingin, gak diminum-minum. Iya, parah bener ini anak. Kipli, kamu dari tadi belum ngeluarin sepatah kata apapun. Masih mikirin Neng Aziza ya? Ya, saya dengar kok. Cuman ya gimana ya, pikiran saya emang lagi nggak di sini bro. Lah, kamu emang belum ngechat dia sama sekali dari pas kita pulang kemarin? Kan nomornya udah kamu dapat. Belum San, saya nggak berani. Hah? Nggak berani? Kok kamu tumben bener Kipli. Modal nekat kamu pas di pantai kemarin kemana? Kenapa sekarang jadi ciut begini? Ya beda cerita Topik. Di sana kan suasananya liburan santai. Sekarang dia udah balik ke Jakarta. Pasti udah sibuk kerja kantoran lagi. Saya takut mengganggu dia. Takut dibilang cowok so akrab atau ganggu waktunya dia. Tahu sendiri kan, jarak kita jauh banget. Aduh, Kipli. Pikiran kamu terlalu kaku kayak kanebo kering. Kelamaan mikir kamu mah. Keburu ditikung sama cowok-cowok berdasi di Jakarta, tahu nggak? Bener Kipli. Daripada kamu cuma mendem rindu, mending sekalian kita tes aja. Oke, saya punya ide. Laki-laki itu harus berani. Nggak usah pakai taktik ketik hapus di chat. Kita langsung telepon aja si Aziza sekarang. Jangan Topik, gak usah ditelepon. Aduh, mati saya belum siap mental woi. Mau telepon sendiri atau kita yang teleponin? Ya udah deh, iya, biar saya aja yang telepon. Wah, Aziza, demi apa? Mesti pilih telepon kamu tuh. Wah, pandang umur tua amat. Ayo Zaf, buruan mangkat. Halo, ini Mas Kipli. Halo Aziza. Iya, ini saya. Maksudnya ini Mas Kipli. Iya Mas, ada apa ya? Tumben menelpon. Kirain udah lupa sama anak Jakarta. Hehehe. Enggak lah, masa lupa. Ini kebetulan saya lagi nongkrong bareng Acil, Topik sama Santo di kafe. Terus HP saya kepencet nomor kamu. Maksudnya ya sekalian aja nanya udah sampai Jakarta dengan selamat kan? Oh, kepencet ya, Hehe. Iya, saya sudah sampai dari subuh kemarin kok. Ini lagi di rumah. Kebetulan amat-amat Tari Citra Dita juga lagi main kesini. Oh, lagi rame ya? Wah, pantasan. Takutnya saya malah ganggu waktu kalian nih. Enggak kok. Enggak ganggu sama sekali, sampai aja. Ya syukur deh kalau udah sampai dengan selamat di Jakarta. Lagi hujan nggak Zah? Enggak Mas, lagi cerah kok di sini. Di kampung gimana? Masih sering nongkrong sama teman-teman kalian kemarin ya? Ya begitulah. Ini juga dipaksa ikut sama anak-anak. Kalau enggak mah malas saya. Mending rebahan. Oh gitu ya Mas. Apa ya? Oh iya, Mas Kipli, maaf banget ya. Ini kebetulan mama saya baru manggil dari bawah. Oh iya Aziza, lanjut aja. Ya Mas Kipli, makasih ya udah kepencet telepon. Hehehe. Salam buat Mas Topik, Mas Samto, sama Mas Acil ya. Siap, nanti disampaikan. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kok dimatiin sih? Kamu mah parah banget. Densinya digedein. Kenapa dasar kalian video call aja sih? Iya, Zah. Padahal tadi pas dengar suara Kipli pertama kali, muka kamu udah kayak kepiting rebus. Pas ngobrol malah kaku banget kayak karibo kering. Kalian gak ngerasain dari saya sih. Lagian tuh, tadi masih agak malu tahu. Apalagi tadi Mas Kipli bilang dia lagi nongkrong bareng Mas Topik, Mas Santo sama Acil di kafe. Bayangin kalau saya agak video call, yang ada saya malah dicerjain sama sabdo komplotan cua kampung Dabro. Mau taruh di mana muka saya? Tapi bener juga sih kata Aziza. Cowok-cowok itu kalau udah mumpul emang usianya minta ampun. Tapi ya udah, minimal target hari ini tercapai. Belum dipancing juga, dia udah beneran earphone.
Aduh, Kipli, kamu itu bener-bener ya. Udah dikasih jalur tol gratis, malah kamu belokin ke jalan buntu. Asli Kipli, saya yang denger aja gergetan sendiri. Masa pembahasan kamu cuma nanya Jakarta hujan apa enggak? Kamu kira Aziza itu pawang hujan apa? Payah bener kamu mah. Ya, saya juga kecewa dengan modus kamu. Pakai alasan kepencet segala. Itu benar-benar merusak reputasi bujang kampung Daglok. Padahal kalau tadi kamu berani dikit aja, minimal nanya besok dia sibuk atau enggak, obrolannya pasti bisa lebih panjang. Ya elah, kalian mah nggak tahu rasanya pas saya dengar suara dia tadi. Jantung saya mendadak dangdutan bro. Lagian, tadi dia bilang mamanya udah nungguin buat makan martabak. Masa iya saya tahan terus? Halah, itu mah kode halus doang karena obrolan kamu garing, Kipli. Udah pusing saya lihat kamu galau kaku begini. San, balik lagi ke pembahasan bisnis kamu. Biarin si Kipli meratapi nasibnya sendiri malam ini. Nggak bisa begini terus. Saya nggak bisa cuman nahan rindu lewat telepon ke aku kayak tadi. Lah, terus kamu mau ngapain? Mau kirim surat cinta pakai merpati? Sepertinya saya harus ke Jakarta besok. Saya mau samperin Aziza langsung ke rumahnya. Ada yang perlu saya sampaikan. Wah, gila kamu Kipli. Kamu pikir Jakarta itu dekat? Langsung main samperin aja. Kamu sadar nggak? Jakarta itu segede apa? Kipli, kamu terlalu nekat deh. Kamu kan belum pernah ke Jakarta sama sekali. Jangan cuma modal emosi sesaat gara-gara dengar suara Aziza tadi. Saya serius topik, San, chill. Duit bagian saya dari koper kemarin kan masih banyak tuh. Kakak bakal habis kalau cuma buat beli tiket pesawat Jakarta. Mending kalian ikut saya sekalian. Gimana? Anggap aja kita lanjutin liburan kemarin. Jalan-jalan ke ibu kota. Mumpung duit kita masih banyak banget. Aduh, gak saya Kipli. Saya kan udah bilang, duit saya mau pakai buat modal usaha. Nggak ada anggaran buat nekat ke Jakarta. Ya udah dah kalau nggak bisa. Kamu gimana, Cil? Topik, ikutlah temenin saya. Ya, saya juga nggak bisa Kipli. Besok ada urusan keluarga yang nggak bisa ditinggal. Lagian, ide kamu ini terlalu mendadak dan terlalu nekat. Ya, saya juga nggak bisa mah. Jakarta itu luas. Saya nggak berani ke sana dengan modal nekat doang. Ya udah dah. Kalau kalian nggak ada yang bisa ikut, saya pergi sendiri aja besok. Nggak ada gigi mundur buat seorang Kipli. Pak, lagi santai aja nih. Kipli mau ngomong sesuatu nih, penting. Sepertinya mau minta sesuatu lagi nih. Mau minta apa lagi? Waduh, bukan Pak. Kali ini serius. Besok subuh Kipli mau berangkat ke Jakarta. Hah? Mau ngapain kamu tiba-tiba ke Jakarta? Jangan ngaco kamu Kipli. Ongkos pakai apa? Mau jadi gelandangan kamu di sana? Jadi gini Pak. Kemarin pas liburan di pantai, Kipli kan kenal sama anak-anak agensi dari Jakarta. Nah, salah satu teman Kipli yang ada di sana ngajakin Kipli main ke Jakarta. Sekalian katanya mau dibantu lihat-lihat lowongan kerja di kantornya. Barangkali ada kerjaan yang cocok buat Kipli di ibu kota, Pak. Di sana gajinya tinggi loh. Beneran kamu mau cari kerja? Kagak bohongin bapak kan? Biasanya kamu disuruh nyari loker di kecamatan sebelah aja, alasannya sakit perut. Beneran Pak, demi Allah. Kipli ngerasa udah saatnya keluar dari kampung. Biar pandangan Kipli lebih luas. Masa di pos ronda mulu? Terus ongkos pesawat sama hidup kamu di sana gimana? Tenang Pak, duit tabungan Kipli yang kemarin masih ada banyak banget. Cukup banget buat ongkos bolak-balik sama modal hidup sebulan di sana. Ya sudahlah, kalau niat kamu beneran mulia begitu, Bapak izinkan. Jujur, Bapak sedikit bangga juga. Akhirnya pikiran kamu udah mulai terbuka buat mikirin masa depan dan nyari kerja. Jaga diri baik-baik di kota orang. Jangan malu-maluin nama keluarga. Siap Pak, makasih banyak restunya. Kipli masuk kamar dulu ya, mau siap-siapin barang. Akhirnya, tunggu saya Azizah. Besok pagi sinyal hati kita nggak bakal ketutup jarak lagi. Saya masih heran sama si Kipli. Gila bener itu anak.
Gara-gara cewek Jakarta itu otaknya langsung geser 180 derajat. Yah, itulah yang namanya kekuatan cinta San. Orang kalau kesemsem, logikanya sering pindah ke dengkul. Saya cuman kepikiran, dia di Jakarta nanti tidurnya di mana? Terus nyamperin Aziza gimana? Modal nekat doan mah bisa bonyok di ibu kota. Halah, kalian berdua ini kayak baru kenal Kipli aja. Kok gampang bener percaya sama omong kosongnya? Lah, maksud kamu gimana, Cil? Kan tadi kita lihat sendiri pakai mata kepala kita. Dia udah booking tiket pesawat di HP-nya. Ya, booking doang kan, belum tentu langsung berangkat San. Kalaupun udah dibayar, palingan juga hangus itu besok pagi. Saya kurang yakin si Kipli beneran punya nyali buat berangkat sendirian ke Jakarta. Tapi tadi mukanya serius banget loh Cil. Nggak kayak biasanya yang cengengesan. Topik, itu mah cuman emosi sesaat gara-gara diledek kita di kafe tadi. Gengsinya lagi naik ke ubun-ubun karena dibilang kaku sama Aziza. Kamu lihat aja besok pagi, begitu alarmnya bunyi, terus dia ngerasa dinginnya angin subuh, jiwanya pasti langsung ciut. Palingan dia berubah pikiran, narik selimut lagi, terus pura-pura amnesia kalau ditanya soal Jakarta. Tapi bener juga kata kamu, Cil. Kipli kan kalau tidur udah kayak simulasi orang meninggal, susah bener dibangunin. Mana berani dia pagi-pagi buta berangkat ke bandara sendirian. Nah makanya saya berani taruhan nih, besok jam 7 pagi pas kita nyamper ke rumahnya, kita bakal nemuin si Kipli masih ngorok di kasurnya sambil meluk guling bau jengkolnya itu. Hah, ya udah, kita lihat aja besok pagi. Kalau Kipli beneran berangkat, berarti dia resmi jadi cowok paling nekat di kampung Daglok. Tapi kalau dia nggak berangkat, siap-siap aja kita ledekin sampai 7 turunan di pos ronda. Bentar-bentar. Jakarta kan gede banget. Kalau saya sampai di sana, mau tidur di mana? Masa iya saya numpang di rumah Aziza? Yang ada malah digebukin warga, dikira maling. Gimana ya? Bener, si Fadil kan pernah tinggal di Jakarta. Tanya dia aja sekalian minta antar ke bandara. Jack, anak bujang saya si Kipli akhirnya sudah berubah pikiran. Dia mau merantau ke Jakarta juga. Kagak cengengesan lagi di pos ronda. Kamu doain ya Jack, biar dia dapat kerjaan bagus di sana. Nanti kalau dia sukses, dia bisa belikan kamu pakaian yang paling mahal dari kota. Astagfirullah Pak, ngapain pagi-pagi begini malah curhat sama ayam? Lah, daripada curhat sama kamu kagak pernah didengar. Udah rapi aja kamu Kipli. Beneran jadi berangkat? Jadi dong Pak, ini Kipli mau pamit. Tapi Kipli mau ke rumah Fadil bentar, mau nanya-nanya soal tempat tinggal di sana, sekalian minta antar ke bandara. Kipli, dengerin bapak ya. Jakarta itu bukan kampung Daglok. Di sana kotanya keras, isinya gedung-gedung tinggi, orangnya sibuk semua. Tapi ingat pepatah orang tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan belagu, tetap sopan, dan jangan pernah malu buat bertanya kalau kamu tersesat atau lagi buntu. Iya Pak, saya pamit ya Pak. Iya nak, pergi dengan berani, pulang dengan bukti. Jangan balik ke kampung sebelum kamu bawa hasil yang bikin bapakmu ini bisa pamer di depan Pak RT. Paham? Paham Pak, Kipli janji bakal jaga diri dan gak bakal kecewain Bapak. Kipli berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kamu ya, jangan sampai ketinggalan pesawat. Fadil, oi Fadil, udah bangun belum? Siapa sih teriak-teriak pagi begini? Kipli, kamu ngapain bawa ransel segede gaban begini? Kamu digusur ya? Gusur pala kamu. Saya mau ke Jakarta Fadil. Pesawat saya jam 7 pagi. Saya kesini mau nanya info penting sama kamu. Hah? Kamu beneran mau ke Jakarta sendirian? Demi nyamperin si Aziza cewek agensi itu, saya kirain kamu cuman main-main pas nongkrong kemarin. Kamu beneran udah gila ya gara-gara cinta? Seorang Kipli gak pernah main-main kalau soal sinyal hati Fadil. Makanya buruan,
Saya butuh info tempat tinggal yang strategis dan murah di sana. Kamu kan mantan anak rantau Jakarta. Yah, untung otak kamu masih jalan dikit buat nanya ke saya. Kalau kamu langsung ke Jakarta tanpa arah, bisa-bisa kamu tidur di emperan Monas. Nih, alamat sama nomor HP ibu kos tempat saya tinggal dulu di daerah Jakarta Barat. Kamarnya minimalis, AC-nya dingin, dan dekat kalau kamu mau naik transportasi umum kemana-mana. Pas kamu sampai di sana, bilang aja kamu temannya Fadil. Kamu pasti langsung dikasih diskon potongan harga. Wah, mantap bener kamu Fadil. Ini baru namanya teman seperjuangan. Satu lagi Fadil, kamu anterin saya ke bandara ya sekarang pakai motor kamu. Lah, kenapa nggak pakai motor kamu sendiri aja, Kipli? Kan tinggal digas. Yah, nggak mungkin lah motor saya ditaruh di parkiran bandara Fadil. Tarif inapnya bisa bikin kantong saya jebol. Bisa-bisa pas pulang harga parkirnya lebih mahal dari harga motornya. Mending motor saya dititip di rumah kamu aja dulu selama saya di Jakarta. Otak kamu kalau urusan duit pelit emang cepet encer ya. Ya udah, kuncinya kamu bawa atau tinggal di sini. Biar kamu aja yang pegang, jagain ya. Jangan dipakai buat bonceng janda kompleks sebelah. Sialan kamu. Ya udah, ayo, mumpung jalanan masih sepi, kita gas. Yaudah, ayo. Bentar Kipli. Saya dari tadi di jalan mau nanya, tapi kelupaan. Ini anak-anak yang lain pada kemana sih? Si Acil, Santo, sama Topik. Kok nggak ada yang kelihatan batang hidungnya ya? Halah, boro-boro nganterin Fadil. Mereka mah kagak ada yang percaya kalau saya beneran nekat berangkat ke Jakarta pagi ini. Lah, kok bisa? Ya, semalam pas di kafe kan saya bilang mau pesan tiket. Mereka malah ngetawain saya. Dikira saya cuma gertak sambal atau emosi sesaat doang gara-gara habis teleponan ke aku sama Aziza. Parah bener. Tapi ya wajar sih Kipli. Seorang Kipli yang biasanya jadi maskot mager di pos ronda, tiba-tiba pagi-pagi begini udah berdiri di bandara mau terbang ke ibu kota. Kalau saya jadi mereka, ya juga pasti ngiranya kamu cuma ngawur doang. Nah, makanya lagian jam segini mah mereka bertiga paling masih di kasur, masih menjelajahi alam mimpi masing-masing setelah semalam rapat darurat di pos ronda sampai tengah malam. Ya udah Kipli, berarti kamu udah buktiin kalau kamu bukan sekedar omong kosong. Gengsi bujang kampung Daglok ada di pundak kamu sekarang. Siap Fadil, makasih banyak ya udah mau direpotin pagi-pagi begini. Ditambah lagi warisan alamat kosannya tadi. Yah, santai aja, kayak sama siapa aja kamu. Ingat pesan bapak kamu tadi, jaga diri kota orang. Jangan norak-norak bener pas turun dari pesawat nanti. Buruan masuk sana, bentar lagi boarding tuh pesawat kamu. Siap, kalau begitu saya masuk dulu ya Fadil. Doain misi jemput sinyal hati saya sukses. Selamat pagi, Pak. Wah, si Jalak makin gagah aja nih. Oh, jelas dong. Saya rawat Jalak seperti anak sendiri. Oh iya, Pak. Si Kipli masih pingsan di kamarnya ya. Mau saya bangunin, ada janji ngopi pagi nih. Lah, Jil, kamu gimana sih? Bukannya si Kipli pergi bareng kalian? Dia kan pamitnya mau ke Jakarta ditemenin teman-temannya. Hah? Jakarta, Pak? Jadi dia beneran berangkat? Ya beneran lah. Tadi pagi dia udah rapi bawa ransel segede karung beras. Katanya mau nyari loker sekalian jalan-jalan di sana. Lah, kamu sendiri ngapain masih di sini? Astagfirullah. Halo, Topik, Santo, darurat nih. Taruhan kita hangus. Sekarang saya lagi di kamarnya Kipli dan ternyata dia udah nggak ada. Bapaknya bilang dia beneran berangkat ke bandara tadi pagi. Hah? Demi apa kamu, Cil? Wah, gila. Pendekar rindu kampung Daglok beneran unjuk gigi nih. Buset, si Kipli ternyata bisa goblok juga ya kalau soal cinta. Terus dia ke bandara naik apa? Ntar saya ceritain di warung. Tunggu saya di sana. Gila kamu Kipli. Beneran nekat nabrak takdir demi cewek Jakarta. Gimana?
Si Kipli beneran gak ada di kamarnya kan? Kan saya udah bilang dia udah berangkat tadi pagi. Maaf ya Pak, Acil langsung nyelono masuk tadi. Soalnya, saya lupa kalau Kipli kemarin emang sempat bilang mau berangkat subuh. Saya kira dia cuma bercanda Pak. Halah, kamu ini gimana? Temen dekatnya kok malah nggak percaya. Tapi baguslah, kamu doain temen kamu itu biar dapat kerjaan beneran di Jakarta. Jangan sampai di sana dia malah untang lantung nggak jelas. Iya Pak, pasti didoain. Kalau begitu, Acil pamit dulu ya Pak. Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Berhenti Fadil. Buset, ngagetin aja kamu, Cil. Pagi-pagi begini, kamu ngapain di jalan? Kamu habis dari bandara ya Fadil? Jujur aja sama saya. Lah, kok kamu tahu, Cil? Wah, telat kamu. Kalau mau minta oleh-oleh gantungan kunci Monas mah, pesawat si pendekar rindu udah lepas landas setengah jam yang lalu. Astagfirullah, jadi beneran Fadil kamu yang anterin tuh anak? Kok bisa-bisanya kamu nggak bilang-bilang ke kita di grup? Lah, gimana mau bilang? Si Kipli gedor rumah pagi-pagi buta. Dia datang udah bawa ransel segede gaban. Katanya kalian pada nggak percaya kalau dia mau nekat ke Jakarta. Malah ditantangin taruhan segala semalam. Aduh, hangus beneran taruhan saya sama Santo. Terus si Kipli ke Jakarta beneran modal nekat doang? Dia mau tinggal di mana di sana? Tenang, disitulah fungsi saya sebagai mantan anak rantau Jakarta. Udah saya kasih alamat sama nomor HP ibu kos saya dulu di Jakarta. Bahkan motor metiknya si Kipli sekarang aman. Saya amanin di rumah saya. Beres semuanya. Ah gila, Kipli beneran bukan kaleng-kaleng kali ini. Ya udah Fadil, saya mau ke pos ronda dulu ya. Si Santo sama Topik harus dengar cerita lengkapnya dari kamu nanti. Ayo bareng kita ke pos ronda. Ya udah, ayo. Saya juga mau pamer ke si Santo. Gimana rasanya jadi kurir cinta pagi-pagi buta. Nah, ini dia 2 kurir informasi kita. Gimana, Cil? Kamu beneran gak ketemu sama Kipli di rumahnya? Ya nggak ada San. Zong kamarnya udah bersih kayak abis kena sapu jagat. Baju terbaiknya dibawa semua. Berarti bener tebakan saya semalam. Si Kipli kalau udah kepentok urusan hati, urat magernya putus seketika. Nih dengerin ya kalian. Kalau bukan karena facemate saya yang melesat kayak jet pagi tadi, mungkin si Kipli udah telat boarding gara-gara kebanyakan drama pamitan sama ayam bapaknya. Lah, beneran kamu yang antar Fadil? Terus motor dia di mana? Jangan-jangan udah dijual lagi? Aman di rumah saya, udah saya kandangin. Lagian si Kipli pinter juga. Dia mikir kalau ditaruh bandara, biaya parkir inapnya bisa buat beli motor baru lagi pas pulang. Wah, Cil, sesuai kesepakatan semalam di pos ronda, berarti taruhan kita hangus ya. Kamu utan mie instan pakai telur plus es teh manis ke saya sama Topik. Iya, tenang aja. Nanti saya bayar ke empon. Iya, tenang aja. Ambil aja di sana, nanti saya bayar. Tapi asli saya masih nggak habis pikir si Kipli di Jakarta mau tinggal di mana coba. Dia kan buta arah kalau di kota gede. Nah itu dia yang saya khawatirin dari semalam. Modal nekat doang mah bisa kesasar di stasiun. Jakarta itu kota besar. Tenang dulu. Kamu pikir Fadil sebagai alumni anak rantau Jakarta Barat bakal lepas tangan begitu aja? Udah saya kasih alamat kosan murah meriah andalan saya dulu. Malah udah saya teleponin ibu kosnya biar dikasih diskon khusus teman saya. Oh ya sudah, kita tinggal tunggu kabar aja dari dia pas mendarat nanti. Minimal si Kipli udah buktiin kalau bujang kampung Daglok itu nggak cuma jago kandang doang. Mari mas, mau ke arah mana mas? Ini Pak, saya mau ke daerah Jakarta Barat. Katanya dekat sama stasiun. Bapak tahu jalan ke alamat ini nggak? Oh, saya tahu banget ini mas. Ini masuknya daerah Palmerah. Mari mas, silakan masuk. Barangnya ditaruh di bagasi aja atau mau dibawa? Saya pangku aja Pak, biar aman. Yaudah, ayo mate. Oh, baru pertama kali main PKV ya mas. Kalau boleh tahu, aslinya dari daerah mana? Iya Pak, pertama kali ini saya dari kampung Daglok.
daerah pesisir sana, Pak. Wah, jauh juga ya. Mau nyari kerja atau ada urusan keluarga begitu, Mas? Hehehe, sebenarnya saya kesini mau nyamperin cewek, Pak. Hah? Nyamperin cewek? Maksudnya pacar Mas orang yang tak bayar? Bukan pacar juga sih, Pak. Baru kenal kemarin pas mereka liburan di dekat kampung saya, dan kebetulan saya juga di sana. Tapi pas dia balik ke Jakarta, pikiran saya langsung kacau, Pak. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Makanya tadi pagi saya nekat beli tiket pesawat, langsung berangkat sendiri ke sini tanpa ngasih tahu dia dulu, biar surprise gitu. Astaga, Mas, asli. Saya sangat banget sama keberanian Tommy. Tapi jujur, saya doakan dari hati yang paling dalam, Mas. Perjuangan dan niat baik kamu yang sejauh ini nggak bakal sia-sia. Semoga cewek itu takjub. Dan semoga kalian berdua beneran berjodoh. Amin ya Allah, amin, Pak. Makasih banyak ya doanya. Semoga aja dia nggak malah pingsan pas lihat muka saya ntar. Oke Keplik, kamu sudah sampai Jakarta. Nggak ada waktu buat mundur. Langsung telepon aja dah. Lah, kok Aziza nggak angkat sih? Kenapa kamu, Zah? Muka kamu langsung syudi tuh. Saya habis lihat revisi dari klien kelas kakak. Meskipun telepon saya tadi, tapi saya tidak lihat. 2 kali malah. Hah? Demi apa? Wah, tunggu apa lagi, Zah? Telepon balik dia sekarang. Mungkin si abang pos ronda itu udah nggak kuat nahan prim bersama kamu dari semalam. Hahaha. Ih, apaan sih kamu, Cik? Tapi saya telepon balik sekarang gak apa-apa kan ya? Gak pilih HP yang resif kan? Udah, buruan telepon balik. Keburu dia lumutan nungguin. Ya, bentar-bentar. Halo Aziza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kipi. Maaf banget ya, Mas. Baru telepon balik. Tadi HP saya taruh di meja, mau dihening. Soalnya lagi ada kerjaan belum beres dari pagi. Oh, pantesan. Dari tadi saya telepon gak diangkat-angkat. Kirain kamu sengaja ngehindarin saya. Tapi kok tumben telepon jam segini? Sebenarnya saya cuma mau ngomong sesuatu kok. Ngomong apa, Mas? Kayaknya serius banget tuh. Saya sekarang udah di Jakarta, Ziza. Baru sampai kosan daerah Palmera tadi jam 11-an. Hah? Mas Kipli, ada berita apa sekarang? Jangan bercanda deh. Kemarin kan baru teleponan masih di kampung. Saya nggak bercanda, Zah. Saya beneran nekat terbang pagi tadi sendirian. Saya pengen ketemu kamu langsung. Kalau kamu nggak sibuk, nanti malam kita bisa ketemu kan? Aku bisa, ya aku bisa, Mas. Nanti malam sehabis aku pulang kantor ya. Nanti saya share lokasi tempat ketemunya lewat chat. Oke, siap Aiza. Sampai ketemu nanti malam ya. Ya, Mas. Dadah. Zah, kamu kenapa sih? Kok mukanya makin tegang? Si Kipli ngomong apaan emangnya? Cik, si Mas Kipli, dia sekarang ada di Jakarta. Daerah di Palmera. Hah? Gila. Dia beneran nyampurin kamu ke Jakarta sendirian? Modal nekat naik pesawat pagi-pagi? Iya, dan nanti malam dia ngajakin saya ketemuan. Wah, asli. Saya ditarik ucapan saya semalam. Cowok kampung itu ternyata bukan sekedar kanebo kering, Zah. Dia nekat banget. Fix, kamu nggak boleh jaim lagi nanti malam. Kamu harus dandan yang paling cantik. Permisi bang, saya butuh pertolongan darurat nih. Tolong keluarin koleksi motor yang paling kece, paling ganteng, dan paling bisa bikin cewek auto bersandar mesra di punggung saya malam ini. Mau dipakai kencan perdana bang. Waduh, siap bosku, pas banget. Kamu datang ke tempat yang tepat. Kalau mau yang kasta tertinggi, bikin cewek langsung kelepek-kelepek pas dijemput. Tuh, ada punya saya, Ninja 250cc. Warnanya keren, knalpotnya udah racing, suaranya vrong-vrong, menggelegar.
Gimana? Dijamin gebetan kamu langsung nempel kayak perangko. Waduh, gak agak sih bang, ganteng maksimal. Tapi bentar, itu kan motor kopling ya? Ya iyalah bos, motor sport masa metik. Gimana? Mantap kan? Aduh bang, masalahnya jempol sama telunjuk saya belum sinkron kalau main kopling. Apalagi jalur kota kan, hobi macet ya. Bisa-bisa pas macet, tangan saya gemeteran, motor mati. Terus kita berdua gelinding bebas ke belakang. Ada yang instan nggak bang? Tinggal gas rem langsung meluncur. Halah, bilang aja kamu nggak bisa bawa kopling. BTW, kamu dari daerah mana sih? Logatnya kayak bukan orang sini. Oh, saya dari kampung Daglok bang. Makanya ini modal nekat demi memperbaiki masa depan asmara anak bangsa. Tapi asli, saya bingung banget pilihan motornya berat begini ya. Rata-rata keren semua. Walah, anak kampung Daglok tuh, pantesan. Ya udah, kagak usah pusing. Kalau mau kelihatan tetap estetik, anak senja dan berkelas mending bawa Vespa Matic. Tuh ada yang warna merah merona. Wah, ya juga ya. Warnanya merah menyala kayak semangat saya malam ini. Ya udah bang, buat malam ini saya booking voice mate merah dulu itulah. Tapi kalau besok-besok aneh mau ganti suasana, misal mau tukar motor yang lain, ya bisa kan? Gampang tuh mah, bisa diatur. Besok kalau mau ganti tinggal bawa ke sini lagi. Ntar kita ganti ke Aerox atau Vario. Tapi sebelum kamu bawa kabur nih Vespa Matic merah, dengerin dulu syarat dan ketentuan rental saya. Biar nggak ada dusta di antara kita. Siap bang, apaan tuh syaratnya? Jangan berat-berat ya. Hati saya udah berat nanggung rindu nih. Ya, kumat nih bocah. Jadi pertama, jaminan wajib tinggalin KTP asli yang masih berlaku, bukan KTP fotokopian, apalagi kartu perpus. Kedua, motor wajib balik dalam kondisi bensin minimal sama kayak pas kamu bawa sekarang. Dan yang paling penting, motor dilarang keras digadaikan buat modal judi online atau modal nikah. Chip, itu si Aliza kesurupan apaan? Tumbeng-tumberan pulang paling pertama. Padahal baru aja saya sama Dipa mau lanjut nongkrong di coffee shop bawah. Iya, asli. Biasanya kan dia paling ragam lembur. Atau minimal dandan dulu sebelum pulang. Ini kok kayak bikin garbet kolektor. Mau kemana sih dia? Hehehe, boro-boro mau nongkrong sama kalian. Target utamanya dia udah nungguin. Kamu berdua tahu nggak? Si Mas Kipi, cowok kampung Dagunok yang semalam alpurnannya dimatiin gara-gara agensi, sekarang ada di Jakarta. Hah? Demi apa? Demi Allah, tadi siang dia telepon Aziza. Naku, dia makeup terbang pagi-pagi sendirian dan udah nyampe di kosan daerah Palmerah. Makanya Aziza langsung pulang cepat, mau siap-siap kencan pertama mereka nanti malam. Oke, sinyal hati sudah mengarah ke koordinat yang tepat. Hai. Oke, deal mas. Besok saya kembalikan motornya ya. Mau ganti motor lagi biar keren. Ya, terserah masnya aja dah. Semua bisa diatur. Yang penting besok kembalikan dengan tepat waktu ya. Nih kuncinya. Siap mas, kalau gitu saya cabut dulu ya. Berangkat. Mas Kipli, helmnya ketinggalan woi. Kamu mau ditilang polisi Jakarta baru tahu rasa kamu. Dasar anak kampung. Bentar-bentar. Tapi di antara kalian ada yang udah dapat kabar dari si Kipling nggak? Atau minimal ada yang udah di chat sama dia gitu? Yah, nggak ada topik. Chat yang kemarin malam aja belum di-read sama dia. Boro-boro dapat kabar baru. Iya, saya juga belum dapat kabar nih. Tadi pas papasan sama Fadil di jalan, katanya si Kipli juga belum ada ngabarin lagi setelah nyampe kosan. Gimana ya? Apa saya telepon aja kali ya? Saya agak khawatir sih. Anak itu kan polos bener. Takutnya dia kesasar di jalan atau kena tipu calo Jakarta. Halah, nggak perlu topik, nggak usah ditelepon. Iya bener kata Cilpik. Jam segini di Jakarta mah, tuh anak udah pasti lagi sibuk berduaan sama pujaan hatinya. Kamu telepon sekarang yang ada malah mengganggu momen sakralnya si pendekar rindu itu. Nah, bener banget. Mending kita tunggu aja dengan tenang sini. Kamu kayak nggak tahu Kipli aja.
Kalau misalnya sukses atau dia butuh bantuan, dia pasti bakal berkabar sendiri kok sambil pamer ke kita. Biarkan dia menikmati buah dari kedekatannya malam ini. Ya dah. Kali ini saya ikutin saran kamu. Waduh, kok ada polisi? Berhenti, jangan lari. Pak polisi, ada apa ya Pak? Masnya tidak sadar ya kesalahan apa yang baru saya dilakukan. Aduh, Pak, saya sadar Pak. Saya nggak pakai helm. Asli, saya lupa banget Pak. Lupa bagaimana? Ini jalan protokol Jakarta, Mas. Bahaya sekali berkendara tidak pakai pelindung kepala. Bisa tunjukkan surat izin mengemudi dan STNK motornya? Oh, ada kok Pak, nih. Oh, Mas Kipli namanya. Alamatnya jauh ya, dari daerah pesisir luar kota. Baru di Jakarta ya, Mas? Waduh, iya Pak, ampun Pak. Mohon maaf banget. Jujur, saya ini lagi dari Kampung Daglok. Beneran Pak, saya belum terbiasa berkendara di jalan raya modelan kota yang ramai begini. Saking geroginya, pikiran saya buyar semua. Helm yang seharusnya saya pakai malah ketinggalan di tempat rental tadi. Alasan klasik. Dari Daglok ya, harusnya makin sadar keselamatan. Kamu tahu ini pelanggaran berat. Tahu Pak, saya sangat tahu. Tapi ini saya lagi buru-buru banget ditungguin seseorang di kafe depan sana. Kasihan kalau dia menunggu kelamaan. Gimana kalau kita cari jalan tengahnya aja Pak? Saya punya rezeki sedikit buat Bapak beli kopi. Biar malam ini Bapak tetap segar tugasnya. Anggap saja itu uang keringanan biar saya bisa lanjut jalan. Bisa kan Pak? Sebenarnya saya tidak bisa menerima itu. Tapi karena kamu kelihatannya sedang dalam keadaan darurat, saya masih bisa kasih keringanan. Wah, makasih banyak Pak. Bapak emang pengayom masyarakat sejati. Jangan senang dulu. Uang itu saya akan ambil sebagai denda tidak resmi. Tapi SIM kamu saya tahan. Sekarang saya kasih kamu kesempatan balik lagi, ambil helm dan pakai dengan benar. Jangan sampai saya lihat kamu lewat sini lagi tanpa helm, atau saya bawa kamu ke kantor beneran. Siap Pak, laksanakan. 10 menit lagi saya akan kembali di sini. Sudah pakai helm Pak. Tunggu di sini ya Pak. Makasih Pak. Bang, tolong saya. Helm saya tadi mana ya? Aduh, hancur reputasi saya Bang, hancur. Astaga, kenapa kamu balik lagi Kipli? Katanya mau kencan, kok malah balik lagi kemari? Kencan apanya Bang? Baru juga jalan 2 tikungan, saya udah dicegat sama polisi. Hapus banget, ini semua gara-gara abang kagak ingetin saya pakai helm tadi. Lah, salahkan pala kamu yang pelupa. Saya teriakin kamu, kamunya aja yang saking ngebetnya pengen ketemuan gebetan, langsung tancap gas kagak lihat kiri kanan. Tuh helmnya ada di dalam. Aduh Bang, bego banget ya saya. Hahaha, asli kamu emang juara kalau soal gokil Kipli. Terus gimana? Kamu ditilang? Mana surat tilangnya? Ya kagak ditilang Bang. Soalnya saya beri tawaran uang dikit. Terus SIM sama KTP saya disita sama Pak Polisi. Saya dikasih waktu 10 menit buat balik lagi ke sana dalam kondisi helm udah nempel di kepala. Udah ya Bang, saya cabut dulu. Doain biar dompet saya kagak makin miskin. Iya, hati-hati kamu. Jangan lupa diklik itu tali helmnya. Ntar lepas lagi kalau digondol angin. Permisi Kak, mohon maaf mengganggu waktunya kembali. Bagaimana? Apakah sudah menentukan pilihan menunya? Mau pesan minuman atau cemilan dulu sambil menunggu? Bentar ya Kak, mohon maaf banget. Saya masih tunggu teman saya nih. Ini orangnya katanya bentar lagi sampai. Biar sekalian aja nanti pesannya. Oh, baik kalau begitu Kak. Tidak apa-apa. Nanti kalau temannya sudah datang atau kakak sudah siap memesan, tinggal lambaikan tangan saja ya Kak. Mari.
si Kibi mana sih? Katanya Otele dari sejam yang lalu. Ini jangan-jangan Otelenya baru bangun tidur apa gimana sih? Mana pelayan kafe udah lokareng yang Porvin. Berasa kayak numpan berpedodoan saya di sini. Bikin malu. Nah, begitu dong. Kalau pakai helm kan kelihatan gagah, mirip pembalap pasar malam tapi ya. Aduh pak, pembalap apa aja boleh dah. Yang penting surat-surat berharga saya bisa kembali. Ini waktu kencan saya udah minus 1 jam pak. Bisa putus kontrak cinta saya sebelum dimulai kalau kelamaan. Kamu janji ya, setelah ini jangan diulangi lagi. Aturan lalu lintas itu dibuat bukan untuk bikin susah, tapi buat melindungi kepala kamu yang isinya cuma mikirin kencan itu. Janji pak, sumpah demi keselamatan saya nggak bakal lupa pakai helm lagi. Kalau perlu tidur pun saya pakai helm pak. Ya sudah, ini surat-suratmu. Sana, buruan berangkat. Kasihan gebetanmu kalau jam kencannya berubah jadi jam ronda malam. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak ya pak. Pak polisi yang baik hati dan tidak sombong. Saya pamit dulu ya pak. Hari. Bagaimana? Mau pesan minuman atau cemilan dulu sambil menunggu? Aduh kak, sepertinya telah jadi datang tuh orang. Udah capek saya nunggunya. Padahal saya ini bela-belain langsung ke sini sepulang kerja. Masih lemes, belum mandi. Nahan capek demi ketemuan. Orangnya malah hilang. Tak ada kabar. Saya cabut aja kak. Mohon maaf ya. Permisi. Mana ya? Aduh, meja pojok mana? Kagak ada. Mana sih Azizah? Waduh, 5 panggilan tak terjawab nih. Ayo dong diangkat. Aduh. Kagak diangkat lagi. Mati saya. Selamat malam kak. Selamat datang di kafe kami. Mau pesan apa untuk malam ini? Kak, nanti aja deh pesannya. Saya masih nungguin cewek saya nih. Orangnya paling lagi ke toilet atau lagi nyari parkir. Santai dulu ya kak. Sebentar. Cewek kamu itu yang rambutnya bondol, kulit putih, terus dari tadi duduk di pojokan sini juga bukan? Lah, kok kakak bisa tahu? Wah, jangan-jangan kamu punya indera keenam ya? Dia di mana sekarang? Dia di toilet ya? Yah, boro-boro ke toilet mas. Itu mbaknya dari tadi nungguin kamu sampai lumutan di sini. Dia bahkan sempat nolak saya 2 kali pas mau dicatat pesanannya. Gara-gara nungguin kamu biar nggak pesan 2 kali katanya. Dan tahu nggak? Dia baru aja cabut sekitar 3 menit yang lalu. Mukanya bete banget mas. Katanya udah bela-belain nahan capek sepulang kerja demi ketemuan. Kamunya malah ngilang. Hah? 3 menit yang lalu kak? Ya Allah, Azizah, kamu tega banget ninggalin saya di sini. Yah, kamunya yang tega mas. Makanya kalau janji kencan itu jangan pakai jam karet. Kasihan anak orang. Aduh kak, jangan dipojokin lagi napa. Ini hati saya udah retak-retak kayak spion motor gratisan. Ya udah, saya nggak jadi pesan kalau begitu. Saya mau kejar cewek saya aja. Semoga Aziza belum jauh. Waduh, bego banget saya. Saya mau ngejar apaan? Saya kan nggak tahu dia naik motor apa naik mobil. Aduh. Hapus banget nasib saya. Saya udah jauh-jauh terbang ke Jakarta. Modal nekat, modal ongkos pas-pasan demi ketemu kamu, Aziza. Perjuangan saya malah zoom kayak gini. Udahlah, percuma kalau saya cari sekarang. Yang ada malah makin kusut. Mending saya balik ke kosan dulu aja malam ini. Semoga aja besok setelah tidur nyenyak, emosi Aziza udah reda dan dia bawa angkat telepon saya. Awas! Si Kipli, gimana kabarnya di kota orang ya? Jam segini ditelepon malah nggak diangkat. Kemana tuh bocah? Aduh, kok pikiran saya kemana-mana sih?
Enggak. Pikiran saya aja kali yang terlalu berlebihan. Mungkin saya cuma gelisah gara-gara ini pertama kalinya si Kipli pergi jauh ninggalin rumah dan kampung Daglok. Dari bayi sampai segede gaban kan, itu bocah selalu ada di depan mata. Makanya begitu dia pergi jauh, rumah langsung berasa sepi banget. Kipli. Ada kecelakaan. Mas, sadar mas. Aduh, pingsan lagi. Halo Pak, izin melaporkan ada kecelakaan di Jalan Raja Wali. Sherlock sekarang, saya akan langsung meluncur. Siap Pak. Aduh. Permisi bang. Bang, permisi. Waduh, kosong lagi, nggak ada orangnya. Kok bisa? Oh Allah, ini pasti truk mogok yang ditinggal pengemudinya gara-gara udah larut malam. Ditambah jalanan rada rembang. Pasti ini anak kagak lihat ada truk parkir di pinggir jalan. Aduh. Lah, ini kan bocah dari kampung Daglok tadi. Astagfirullah, kenapa jadi bisa begini pak? Lah, Bapak kenal sama korban pak? Ini anak tadi baru aja saya stop gara-gara nggak pakai helm. Baru beberapa menit yang lalu. Gimana sih cerita lengkapnya? Kamu bisa nemuin dia di sini. Jadi gini pak, saya kebetulan lewat di sini. Tahu-tahu udah lihat motor merah ini udah ringsek tergeletak. Pengendaranya udah pingsan di aspal persis posisi sekarang. Saya coba panggil-panggil nggak nyahut. Terus saya cek truk ini ternyata kosong, nggak ada supirnya. Kayaknya ini truk mogok, ditinggal pemiliknya karena kemalaman. Terus si mas ini dari belakang kagak ngelihat kalau ada truk parkir, langsung ngetrobol aja dah. Aduh, pantesan. Tadi dia kelihatan buru-buru dan panik banget gara-gara ditungguin gebetannya. Pasti ngebut dan hilang fokus ini anak. Halo, Rumah Sakit Medika. Lapor, ada kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan raya utama dekat persimpangan. Korban pria, pingsan dan tidak sadarkan diri. Butuh pertolongan medis segera. Tolong kirimkan ambulans sekarang juga. Saya Sherlock. Jadi bagaimana keadaannya dok? Selamatkan anak itu. Pasien mengalami cedera kepala yang cukup serius akibat benturan yang sangat keras. Saat ini dia dalam keadaan koma, Pak. Hah? Koma, dok? Iya, dari hasil pemeriksaan, untung saja dia pakai helm. Kalau kepala pasien tidak terlindungi helm, mungkin akibat benturan keras ke badan truk itu dia sudah tidak ada di sini sekarang. Astagfirullah, coba tadi saya tidak tahan SIM dan KTP-nya buat nyuruh dia balik ambil helm. Mungkin ini anak benar-benar sudah lewat. Paling tidak, niat tegas saya tadi menyelamatkan nyawanya. Walau nasibnya tetap harus begini. Oh iya Pak, di mana keluarga korban? Kami butuh wali atau tanda tangan persetujuan tindakan medis. Waduh, itu dia dok. Saya sendiri nggak tahu keluarganya di mana. Setahu saya, waktu saya periksa tadi, ini anak baru merantau dari kampung. Kontak di dompetnya juga nggak ada yang bisa dihubungin. Aduh, bagaimana ya? Kita butuh kejelasan keluarga secepatnya, Pak. Saya ingat ada satu-satunya petunjuk. Hah? Petunjuk apa, Pak? Tadi malam sebelum kecelakaan, dia baru saja sewa motor di tempat rental daerah Palmerah. Pemilik rental itu pasti tahu kontak anak ini. Atau paling tidak punya data lengkapnya. Karena ini sudah larut malam, nanti besok pagi saya akan meluncur ke tempat rental Palmerah itu untuk nyari tahu. Dari semalam si Kipli kagak ada kabar sama sekali. Di telepon kagak aktif-aktif dari tadi malam. Iya, padahal kemarin WA-nya sempat aktif. Tapi pagi ini cuma checklist 1. Maksud saya, kalaupun dia asik kencan sama si Aziza, masa iya sampai pagi gini HP-nya nggak aktif? Kan aneh.
Waduh, jangan-jangan HP-nya hilang atau dicuri pas di jalan. Aduh, pikiran saya udah nggak enak nih. Kamu ingat kan si Kipli itu baru pertama kali merantau ke Jakarta? Dia belum paham jalanan kota besar atau bagaimana kalau dia nyasar. Atau lebih parah lagi terjadi apa-apa sama tuh bocah. Aduh, jangan nakut-nakutin gitu napa Topik. Tapi bener juga sih, makin bikin panik kalau begini. Di antara kalian ada yang punya nomor WhatsAppnya Aziza nggak? Biar kita bisa nanya langsung. Semalam si Kipli beneran ketemu dia apa enggak? Ya saya nggak punya. Iya, sama. Saya juga nggak punya. Nomor Aziza saya mah nggak punya. Tapi bentar, saya simpan nomornya Citra. Nah, Citra kan temannya Aziza. Pasti Citra tahu atau punya nomor Aziza. Nah, pinter kamu Cil. Buruan, telepon si Citra sekarang, tanyain. Diangkat nggak Cil? Sabar dikit napa Topik, masih bunyi nih. Ayo dong Cit, angkat, penting nih. Yah mati, nggak diangkat pula. Mungkin si Citra masih tidur kali. Ini kan masih pagi. Atau dia lagi sibuk siap-siap untuk berangkat kerja. Aduh, kemana sih orang-orang ini? Si Kipli HP-nya kagak aktif. Si Citra juga ditelepon kagak diangkat-angkat. Asli firasat saya makin gak enak nih bro. Aduh, coba spam chat aja dulu ke Citra. Nanti kalau dia bangun atau lihat HP bisa langsung dibaca. Selamat pagi Pak Polisi. Ada apa ya Pak? Perasaan saya nggak ada nunggak pajak atau macam-macam nih. Selamat pagi. Begini Pak, saya mau memastikan apa benar semalam ada anak muda bernama Kipli dari kampung Daglok yang menyewa Vespa merah di sini. Lah bener banget Pak, si Kipli dari kampung Daglok itu. Waduh, ada apa ya Pak? Tadi malam dia emang sempat balik ke sini gara-gara lupa bawa helm. Habis itu tancap gas lagi. Ada masalah sama motor saya Pak? Saya harus menyampaikan berita kurang baik Pak. Tadi malam anak itu mengalami kecelakaan tunggal menabrak truk. Sekarang dalam kondisi koma di rumah sakit Medika. Dan motor Vespa merah milik Bapak ringsek parah. Hah? Astagfirullah. Koma Pak? Terus, waduh, Vespa merah kesayangan saya ringsek. Pusing kepala saya Pak. Tapi kasihan juga itu anak. Nah justru itu Pak, pihak rumah sakit sangat membutuhkan kontak keluarga atau kerabatnya untuk penanganan medis administrasi. Apa Bapak punya nomor telepon keluarga atau teman-temannya Kipli? Waduh Pak, jujur saya nggak tahu satupun teman atau kerabatnya. Dia kemarin datang sendirian ke sini naik taksi. Yang saya pegang cuman KTP Pak, asli milik Kipli. Kagak ada data kontak darurat keluarganya sama sekali. Aduh, kalau begini kita makin buta jalur. Gimana caranya menghubungi keluarga atau orang tuanya di kampung kalau kagak ada nomor yang bisa dihubungi?